Renungan Harian Katolik, Rabu, 8 Juni 2022. Allah yang sejati. Firman kekal untuk diterapkan. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu, tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia berpergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekatlah kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas kurban bakaran, serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Lalu mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu katanya lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu,
bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mulah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis kurban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Allah yang sejati. Perikop ini menceritakan peristiwa konfrontasi antara Elia dengan 450 nabi Baal yang terjadi di Gunung Karmel. 2 mezbah dengan daging persembahan bagi Allah dan Baal sudah disiapkan. Peraturannya adalah Allah yang menyambar daging persembahan dengan api, menunjukkan bahwa itulah Allah yang sejati. Tujuan konfrontasi ini adalah untuk menunjukkan siapakah Allah Israel yang sejati. Para nabi Baal memulai doa mereka yang digabungkan dengan tarian ritual, termasuk ritual penyiksaan diri, dan ternyata sia-sia. Sebaliknya, Elia yang berdoa tanpa ritual mendapatkan jawaban yang menakjubkan. Api Allah bukan hanya membakar habis daging persembahan, tetapi juga membakar mezbah, tanah, bahkan air di parit. Peristiwa itu menyadarkan bangsa Israel untuk kembali kepada Allah Israel yang sejati. Untuk itulah Elia berani mengambil risiko yang besar sekalipun. Siapakah Tuhan dalam hidup kita? Allah sejati atau Allah lain, seperti harta, kuasa, popularitas, atau dewa-dewi? Sudahkah kita memilih Allah sejati dan menyembahnya? 2. Firman kekal untuk diterapkan. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya menurut hakikat dan semangat yang terdalam, yaitu untuk mengasihi Allah. Hidup, ajaran, dan karya penebusan Kristus adalah penggenapan hukum Taurat.
Ia menegaskan bahwa Perjanjian Lama adalah firman Allah yang kekal. Artinya Perjanjian Lama menyatakan kehendak Allah yang tidak berubah bagi umatnya. Oleh karena itu, siapapun tidak boleh meniadakan atau melanggar satu perintah saja dari firman Allah itu. Konsekuensi peniadaan atau pengajaran yang demikian berdampak serius di kehidupan kekal mendatang. Yesus menasihati para murid-Nya untuk tidak memiliki hidup keagamaan dan ketaatan yang hanya bersifat lahiriah atau tampak luarnya saja. Jika melakukan kebaikan hanya untuk dipuji orang lain, untuk menaikkan nama diri sendiri, sesungguhnya ia telah mendapat upahnya. Namun Yesus ingin para murid-Nya memberlakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mulai dari dalam hati, dan mendasarkan semua sikap dan perilaku kita berdasarkan semangat mengasihi Allah dan sesama manusia. Oleh bimbingan Roh Kudus, kita mampu memahami semua firman dan kehendak Tuhan dengan baik dan menjalankannya dengan penuh sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sungguh Allah kami yang sejati. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan semua firman-Mu, memahaminya, dan menjalankannya dengan penuh sukacita. Kami mau mendasarkan setiap sikap dan perilaku kami berdasarkan semangat cinta kasih, yaitu mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami mau selalu setia kepadamu. Amin.